Pada tahun 2021, Bang Yadi mendapatkan sebuah pengalaman menarik yang masih membekas dalam ingatannya hingga kini. Waktu itu, ia mendapatkan tawaran kerja di sebuah perusahaan ekspedisi melalui seorang teman dekatnya. Tanpa pikir panjang, ia menerima tawaran tersebut karena memang sedang mencari pekerjaan tetap dan segera mengirimkan lamaran pekerjaan. Tak butuh waktu lama, Bang Yadi pun dipanggil untuk menjalani proses interview, seperti halnya prosedur biasa di tempat kerja lainnya. Namun, ada hal yang cukup mengejutkan baginya. Sesaat setelah interview selesai, tanpa ada jeda waktu atau masa tunggu, ia langsung dinyatakan diterima sebagai karyawan baru. Ia pun sempat berpikir betapa cepatnya proses ini terjadi, bahkan terlalu mulus tanpa hambatan sedikit pun. Dalam hatinya, ia menganggap ini sebagai rezeki yang patut disyukuri. Setelah resmi diterima bekerja, seorang sopir lama yang sudah cukup berpengalaman di perusahaan tersebut mengajaknya menuju gudang tempat penyimpanan mobil operasional. Gudang itu cukup luas dan digunakan untuk menyimpan beberapa kendaraan perusahaan, salah satunya mobil Grand Max yang menjadi kendaraan operasional utama untuk mengirim barang. Begitu tiba di gudang, pandangannya langsung tertuju pada sebuah mobil yang tampak terparkir di sudut gudang. Mobil itu tertutup rapat dengan sarung mobil yang sudah tampak kusam. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka penutup mobil tersebut bersama sang sopir lama. Saat kain penutup disingkapkan, terungkaplah kondisi mobil yang ternyata cukup memprihatinkan. Ban mobil terlihat kempes, seluruh permukaan tertutup debu tebal, dan bahkan bagian dalam mobil sudah dipenuhi sarang laba-laba. Pemandangan ini jelas menunjukkan bahwa mobil tersebut sudah lama tidak tersentuh. Bang Yadi pun mencoba menyalakan mesin mobil itu, namun usahanya sia-sia. Mesin hanya mengeluarkan bunyi lemah berkali-kali tanpa ada tanda-tanda akan hidup. Menyadari hal itu, ia bersama sopir lama memutuskan untuk memperbaiki mobil tersebut. Mereka mengganti aki, membersihkan bagian dalam dan luar mobil, serta memeriksa beberapa bagian penting lainnya. Setelah beberapa jam bekerja keras, akhirnya mesin mobil pun berhasil dinyalakan. Mobil Grand Max itu siap digunakan kembali untuk mengangkut barang. Tugas utama Bang Yadi di perusahaan tersebut adalah mengirimkan bahan sepatu dan bahan baju ke berbagai lokasi produksi. Barang-barang tersebut merupakan bahan mentah yang nantinya akan dibordir sebelum dipasarkan. Jadwal kerjanya dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift malam. Setiap shift dijalani selama 3 bulan dan setelahnya berganti ke shift berikutnya. Pada awal masa kerjanya, ia menjalani shift pagi selama 3 bulan penuh tanpa menghadapi kendala apapun. Semua terasa lancar, mulai dari pengambilan barang hingga pengantaran. Namun, suasana mulai berubah ketika ia berpindah ke shift malam. Pada awalnya, minggu-minggu pertama berjalan seperti biasa tanpa ada kejadian aneh. Namun, memasuki minggu ketiga, sebuah pengalaman yang tidak biasa mulai terjadi. Malam itu ia mendapat jadwal mengirim barang ke daerah Pasar Kemis Tangerang. Ia memulai perjalanan sekitar pukul 10 malam setelah mengambil surat jalan sebagai syarat standar operasional perusahaan. Perjalanan berjalan lancar sampai ia memasuki wilayah Sangiang. Di sana, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara di dalam mobil tiba-tiba terasa sangat panas. Anehnya, AC mobil yang menyala terasa dingin saat disentuh, namun udara panas tetap memenuhi kabin. Ia mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman tersebut dan berpikir bahwa
Mungkin mobil terasa panas karena penuh muatan atau tubuhnya sedang kurang fit. Ia terus melaju hingga tiba di tempat tujuan. Sesampainya di lokasi pengantaran, ia menurunkan semua barang dan memasukkan muatan baru. Setelah semua barang dimasukkan dan pintu mobil dikunci rapat, ia berjalan menuju pos satpam untuk meminta tanda tangan surat jalan. Di sana, ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Mobil yang baru saja ia gunakan terlihat sangat berbeda. Meski baru saja digunakan, mobil itu tampak kusam dan seperti sudah lama mangkrak. Debu tampak menempel tebal di kaca dan warnanya terlihat pudar. Ia sempat merasa heran, namun mencoba mengesampingkan pikirannya dan melanjutkan perjalanan pulang. Perjalanan pulang berjalan aman hingga ia tiba kembali di pabrik sekitar pukul 2 dini hari. Ia memarkirkan mobil di gudang tempat penyimpanan dan menyadari bahwa mobil teman kerjanya belum tiba. Karena masih ada waktu sebelum absensi pulang, ia memutuskan untuk menunggu sembari bermain ponsel. Saat itulah, kejadian aneh kembali terjadi. Tiba-tiba terdengar suara keras seperti sesuatu sedang menginjak lantai mobil. Suara itu terdengar 3 kali, seperti seseorang melompat-lompat di dalam kabin kosong tersebut. Padahal ia tahu persis bahwa mobil dalam keadaan kosong dan terkunci rapat. Awalnya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa suara itu mungkin berasal dari mesin pabrik yang masih beroperasi di sekitar gudang. Namun rasa penasarannya mendorongnya untuk memeriksa mobil tersebut. Ia berjalan mendekat dan memeriksa bagian dalamnya, namun tidak menemukan apa-apa. Semua terlihat normal. 2 minggu setelah kejadian tersebut, Bang Yadi kembali mendapatkan jadwal pengiriman barang, kali ini menuju kawasan industri Cikupamas. Dan ia memilih jalur alternatif melewati kampung dibandingkan jalur tol untuk menghemat uang bensin dan membeli rokok seperti kebiasaan sopir pada umumnya. Ia berangkat sekitar pukul 12 malam. Sesampainya di kawasan industri, suasana di sana terasa begitu sepi dan gelap. Ia melintasi gerbang utama tanpa hambatan dan melanjutkan perjalanan ke pabrik tujuan yang terletak di bagian paling pojok kawasan tersebut. Di sekitar pabrik, ia hanya melihat beberapa penjual kopi yang tampak sedang menunggu pelanggan. Ia segera menurunkan barang dan mengambil bahan baru dari pabrik tersebut. Setelah itu, karena Bang Yadi merasa rasa kantuk mulai menguasai dirinya, ia berpikir sejenak dan memutuskan untuk mencari tempat ngopi sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Ia keluar dari gerbang kawasan dan berhenti di sebuah warung kopi kecil yang masih buka di tengah malam. Warung itu tampak sederhana, namun cukup ramai dikunjungi sopir-sopir yang singgah sejenak untuk beristirahat. Saat menikmati kopinya, pandangannya tertuju pada mobil Grand Max yang terparkir tak jauh darinya. Ada sesuatu yang tampak tidak biasa. Ban mobil itu terlihat lebih rendah dari sebelumnya, seperti kehilangan tekanan udara. Merasa penasaran, ia segera mendekati mobil dan memeriksa bannya. Ternyata benar, ban tersebut kempes. Ia mencoba meraba seluruh permukaan ban, mencari kemungkinan adanya paku atau benda tajam lainnya yang menusuk. Namun, ia tidak menemukan apapun. Tidak ingin mengambil risiko, ia membawa mobil ke tambal ban 24 jam yang kebetulan tidak jauh dari tempat ia berhenti. Petugas tambal ban memeriksa kondisi ban tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada kebocoran, hanya kempes biasa. Setelah ban kembali diisi, ia melanjutkan perjalanan, melewati portal kawasan yang sebelumnya ia lewati. Namun saat melintas di sana, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara keras seperti benda keras tergilas ban mobil, terdengar jelas bunyinya di bawah mobil.
Ia sempat berpikir, mungkin ada potongan kayu atau batu yang tertinggal di jalan. Namun tak lama setelah itu, ban mobil benar-benar pecah. Dan kini ia benar-benar dalam masalah. Ia terpaksa berhenti di pinggir jalan dan mengganti ban sendiri. Dalam kondisi lelah setelah perjalanan panjang dan harus mengangkut barang sendirian, proses mengganti ban menjadi lebih melelahkan. Keringat membasahi wajahnya saat ia berusaha mengangkat ban cadangan yang terletak di belakang mobil. Usai mengganti ban, ia merasa terlalu lelah untuk langsung melanjutkan perjalanan. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di kawasan itu, memilih parkir di belakang sebuah kontainer besar yang tampak kosong. Lokasinya cukup gelap, tanpa pencahayaan yang memadai. Ia merebahkan jok kursi mobil, berbaring sambil meluruskan kakinya untuk menghilangkan rasa lelah. Suasana malam yang sunyi perlahan membuatnya terlelap. Namun tidur singkatnya tiba-tiba terganggu oleh sentuhan lembut di wajahnya. Ia membuka mata dan mendapati seekor kucing hitam melompat melewati wajahnya. Bulunya yang halus sempat menyentuh pipinya, membuatnya kaget dan terbangun. Bang Yadi langsung duduk dan memperhatikan kucing itu. Ia merasa aneh karena sejak awal semua pintu mobil terkunci rapat dan kaca hanya sedikit terbuka untuk sirkulasi udara. Bagaimana mungkin kucing itu bisa masuk? Ia mencoba berpikir logis dan menduga mungkin saat ia membuka bagasi belakang di pabrik tadi, kucing itu masuk tanpa ia sadari. Dengan perlahan, ia mengangkat kucing tersebut dan menurunkannya ke pinggir jalan. Namun, saat ia hendak menutup pintu, ia sempat menoleh ke arah kucing tadi. Anehnya kucing hitam itu sudah menghilang. Ia mencoba melihat ke kolong mobil, sekeliling jalan, hingga pinggir jalan yang berada tidak jauh dari tempatnya berhenti. Tapi kucing itu benar-benar lenyap tanpa jejak. Meski merasa heran, ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Namun, bau aneh tiba-tiba menyeruak di dalam mobil. Aroma singkong bakar bercampur bau anyir, seperti bau tanah basah memenuhi kabin. Ia sempat tertegun. Ia teringat cerita lama yang pernah ia dengar, bahwa bau singkong bakar sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus. Namun ia segera menepis pikiran itu dan buru-buru menutup pintu, menyalakan mesin, dan melanjutkan perjalanan. Beberapa kilometer setelah keluar dari kawasan industri, suasana kembali tenang. Namun, tiba-tiba terdengar suara rintihan pelan yang entah dari mana asalnya. Suara itu terdengar seperti suara seorang pria yang sedang menahan sakit. Awalnya samar, namun lama-kelamaan suara itu semakin keras dan terdengar jelas, seolah-olah ada seseorang di dalam mobil. Bang Yadi mulai merasa cemas. Ia mencoba mencari sumber suara, namun mobil Grand Max yang ia kendarai memiliki sekat penuh tanpa kaca di bagian belakang, membuatnya tidak bisa melihat langsung ke kabin belakang. Rasa penasaran bercampur ketakutan mendorongnya untuk menghentikan mobil di pinggir jalan. Ia turun perlahan, membuka pintu belakang untuk memastikan tidak ada hal aneh. Namun, saat pintu terbuka, ia terkejut. Barang-barang yang ia bawa tampak tersusun aneh, sebagian bertumpuk ke atas, seolah-olah ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Ia yakin betul saat mengangkut barang tadi, semua dalam posisi rata, dan tidak ada barang yang tertumpuk tinggi. Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Namun ia memilih untuk menutup pintu dan kembali melanjutkan perjalanan pulang. Setibanya di pabrik, ia menurunkan barang seperti biasa. Namun, perasaan tidak nyaman masih membekas. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencuci mobil,
berharap bisa membersihkan kotoran yang menempel selama perjalanan. Saat sedang membersihkan bagian atap mobil, ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Ada lubang-lubang kecil di beberapa titik atap mobil. Ia sempat menganggap ini hal biasa mengingat usia mobil yang sudah cukup tua, tapi rasa penasarannya tetap ada. Ia bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi pada mobil ini selama bertahun-tahun tidak digunakan? Setelah semua selesai, ia kembali ke rutinitas, tetap menggunakan mobil yang sama untuk pengiriman berikutnya. Selama beberapa minggu setelah kejadian aneh itu, pekerjaannya berjalan normal. Namun, sebulan kemudian, ia mendapat jadwal pengiriman ke Rangkas Bitung, Banten. Seperti biasa, ia berangkat seorang diri karena memang perusahaan tidak menyediakan kenek. Jikapun ia ingin membawa teman, ia harus membayar ongkos sendiri. Perjalanan ke Rangkas Bitung dimulai sekitar pukul 10 malam. Awalnya perjalanan berjalan lancar hingga melewati kawasan Cikupa dan masuk ke tol Cikande yang dipadati kontainer besar. Di tengah perjalanan ia merasa ingin buang air kecil. Ia mencari tempat aman untuk berhenti dan akhirnya menemukan area kosong di pinggir tol, dekat deretan kontainer yang juga sedang parkir. Setelah selesai buang air kecil di pinggir tol Cikande, Bang Yadi segera bersiap kembali ke mobil. Namun saat ia melangkah ke arah kendaraan, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya tertegun. Di balik deretan pepohonan yang tumbuh liar di sekitar jalan tol, ia melihat sosok seseorang sedang mengintip dari balik batang pohon besar. Pepohonan di sana cukup rimbun. Namun sosok itu terlihat jelas sesekali menengokkan kepalanya. Awalnya Bang Yadi mencoba mengabaikan. Namun, saat sosok tersebut untuk ketiga kalinya menampakkan diri, ia memutuskan untuk menatap langsung ke arah pohon tempat sosok itu bersembunyi. Kali ini, sosok itu tidak lagi menampakkan kepala atau bergerak. Ia hanya diam, seolah menunggu reaksi lebih dari Bang Yadi. Namun, alih-alih merasa panik, ia justru menenangkan diri. Dalam hati ia berkata bahwa ia sudah permisi saat berhenti tadi dan tidak berniat mengganggu siapapun. Setelah memastikan tidak ada hal lain yang mencurigakan, ia masuk kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju Rangkas Bitung harus melewati stasiun kota tersebut. Sebelum sampai di stasiun, jalanan yang dilaluinya diapit oleh pepohonan tinggi yang berjajar rapat di kanan dan kiri jalan. Suasana di sana sangat gelap, hanya ada beberapa lampu jalan yang jaraknya cukup berjauhan, menimbulkan kesan angker di sepanjang jalan tersebut. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Lampu warung tampak redup, namun masih ada seorang penjajah kopi yang duduk di depannya. Bang Yadi sempat berpikir untuk singgah dan memesan kopi, sekadar mengusir kantuk yang mulai datang. Namun, firasatnya berkata lain. Ada sesuatu yang membuatnya merasa ragu, seolah-olah tempat itu bukan tempat yang seharusnya ia datangi malam itu. Ia pun memutuskan untuk terus melaju dan mencari tempat lain jika rasa kantuk semakin berat. Tak lama setelah melewati warung kopi tersebut, pandangannya tertuju pada sosok lain di depan jalan. Di bawah cahaya temaram sebuah lampu jalan, tampak seorang ibu-ibu tua sedang berdiri di pinggir jalan, tampak bersiap menyeberang. Bang Yadi mengurangi kecepatan mobilnya, berpikir bahwa ibu itu hendak menyeberang ke sisi lain jalan. Namun, keanehan mulai muncul saat ia memperhatikan sekeliling. Di kiri dan kanan jalan, tidak ada pemukiman sama sekali. Tidak ada rumah, toko, atau apapun di sekitar situ. Hanya deretan pepohonan gelap
Ia sempat bingung dan bertanya-tanya dalam hati, ibu itu mau kemana? Meski demikian, ia tetap berusaha bersikap sopan. Ia mematikan lampu utama mobil dan hanya menyalakan fog lamp agar tidak menyilaukan ibu tersebut. Namun, saat ibu itu mulai melangkah, gerakannya terasa lambat. Melihat kondisi itu, Bang Yadi terpikir untuk turun dan membantu menuntun ibu tersebut menyeberang jalan. Ia memberhentikan mobil dan membuka pintu ke arah kanan. Namun, saat ia menoleh ke jalan, sosok ibu-ibu itu sudah menghilang. Ia melangkah keluar, menengok ke kanan dan kiri jalan yang kosong. Tidak ada tanda-tanda kehadiran ibu tersebut, padahal jaraknya tadi tidak terlalu jauh. Ia bahkan memeriksa area sekitar untuk memastikan, namun hasilnya nihil. Kembali ke dalam mobil, ia mencoba menganggap kejadian itu sebagai halusinasi semata. Ia menyalakan radio mobil untuk mengalihkan pikirannya. Namun, keanehan belum selesai. Saat radio mulai mengeluarkan suara, tiba-tiba gelombang radio berpindah-pindah sendiri dari satu channel ke channel lain. Awalnya, ia mengira sinyal radio sedang terganggu. Namun, kejadian itu terus berulang setiap 5 menit sekali. Semakin lama, suara di radio mulai terdengar berisik, seperti suara renyah dan berderak yang semakin keras. Merasa tidak nyaman, ia akhirnya mematikan radio dan melanjutkan perjalanan dalam keheningan. Memasuki perlintasan kereta api di Rangkas Bitung, suasana kembali normal tanpa gangguan berarti. Namun, saat ia mendekati lokasi pabrik tempatnya mengantar barang, kejadian ganjil kembali terjadi. Di sekitar pabrik, terdapat sebuah peternakan sapi yang cukup besar. Namun, malam itu suasana di sana tampak gelap dan sepi. Saat mobil melaju melewati peternakan tersebut, lampu depan mobil perlahan meredup hingga hampir padam. Ia sempat berpikir, mungkin kabel lampu mulai aus mengingat usia mobil yang sudah tua. Namun, suasana menjadi lebih aneh saat ia mendengar suara seseorang memanggilnya. Suara itu terdengar samar, namun jelas memanggilnya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun tidak ada seorang pun di sekitar jalan itu. Ia memutuskan untuk menghentikan mobil, mematikan mesin, dan turun untuk memastikan. Saat ia mencari sumber suara, tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok pria berjalan perlahan mendekatinya. Namun, alih-alih berjalan biasa, pria itu berjalan mundur, menghadap Bang Yadi, namun bergerak menjauh dengan langkah mundur yang terasa aneh. Rasa curiga muncul di benaknya. Ia berpikir, apakah ini sebuah upaya kriminal? Mungkin ada orang yang berniat jahat memancingnya turun dari mobil. Tidak ingin mengambil risiko, ia segera kembali ke mobil, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Saat melirik kaca spion kiri, sosok pria itu sudah tidak terlihat. Lampu mobil yang sempat redup kini kembali terang, seolah-olah tidak pernah bermasalah. Bang Yadi akhirnya tiba di pabrik tujuan dan menyerahkan surat jalan kepada satpam yang berjaga. Saat ia menyerahkan dokumen tersebut, satpam itu menatapnya heran dan berkata, "Tumben, kamu bawa teman malam ini?" Bang Yadi terkejut mendengar ucapan itu. Ia menoleh dan berkata, "Teman? Saya sendiri saja, Bang. Dari tadi juga sendiri." Satpam itu tampak serius dan bersikeras bahwa ia melihat ada sosok lain duduk di dalam mobil bersama Bang Yadi. Namun, ia mencoba tidak terlalu memikirkannya dan meminta satpam tersebut untuk tidak bercanda. Usai urusan administrasi selesai, ia melangkah menuju mobil dan memastikan kembali.
Ia membuka pintu, melihat ke dalam, dan seperti dugaannya, tidak ada siapa-siapa. Mobil kosong seperti sebelumnya. Ia hanya menggeleng pelan, berusaha mengusir pikiran buruk yang mulai mengganggu. Saat meninggalkan pabrik, gerbang utama perlahan dibuka, dan di kejauhan, ia melihat sebuah bukit kecil di dekat pabrik yang biasa digunakan sebagai tempat istirahat pekerja. Di atas bukit itu, ada sebuah bangku panjang. Pandangannya menangkap sosok samar seseorang yang sedang duduk di bangku tersebut, meski tidak ada penerangan sama sekali. Akhirnya, Bang Yadi pun memutuskan untuk berhenti sejenak di tepi jalan. Ia memarkirkan mobil di area yang agak lapang, berharap bisa menenangkan diri setelah perjalanan yang penuh dengan hal ganjil. Namun saat ia baru saja hendak keluar dari mobil, suara keras terdengar dari atas, seperti ada sesuatu yang jatuh menimpa atap mobil. Dentuman itu begitu keras, membuat bagian belakang atap mobil melengkung ke dalam. Ia langsung keluar dari mobil, matanya terbelalak melihat kerusakan yang terjadi. Awalnya, ia berpikir mungkin ada buah sukun yang jatuh dari salah satu pohon besar di sekitar lokasi. Namun, saat ia memeriksa tanah di sekitar mobil, ia tidak menemukan buah sukun ataupun batu yang mungkin saja menjadi penyebab kerusakan tersebut. Ia mendongak, memeriksa cabang-cabang pohon, tetapi tidak ada buah yang tergantung di sana. Bahkan jika itu batu, ia merasa tidak mungkin ada orang yang bisa melemparkan batu sebesar itu, hingga menyebabkan kerusakan parah di atap mobil. Anehnya lagi, tidak ada pecahan batu ataupun sisa buah di sekitar lokasi. Bingung namun mencoba tetap tenang, Bang Yadi akhirnya mendorong kembali plafon mobil dari dalam, membuat atap yang melengkung kembali ke posisi semula meski tidak sepenuhnya mulus. Ia berusaha bersikap cuek, mencoba menganggap semua ini sebagai gangguan alam semata. Ia membaca beberapa doa untuk menenangkan diri, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Ia kembali melewati peternakan sapi yang tadi sempat ia lewati, namun kali ini suasananya semakin mencekam. Pria misterius yang sebelumnya sempat memanggilnya, kini tidak terlihat lagi. Jalanan di sana semakin sepi, hanya ditemani lampu-lampu redup yang jaraknya berjauhan. Pukul 3 dini hari, suasana semakin hening, dan ia menyadari bahwa malam itu sudah hampir memasuki waktu subuh. Setelah melewati perlintasan kereta di Rangkas Bitung, ia kembali dihadapkan pada pemandangan yang tidak biasa. Di tengah jalan, terlihat 3 anak kecil sedang berlarian, mondar-mandir dari kanan ke kiri jalan. Instingnya membuatnya menginjak rem, menghentikan mobil. Ia membunyikan klakson beberapa kali, berharap anak-anak itu segera minggir. Namun, mereka masih terus berlarian, seolah tidak mendengar suara klakson. Ia membunyikan klakson untuk ketiga kalinya, dan barulah ketiganya berhenti dan menatap ke arahnya. Pandangan mata mereka membuat jantungnya berdebar kencang. Anak-anak itu mengenakan pakaian biasa seperti anak TK atau SD. Namun, ada sesuatu yang tidak wajar. Salah satu dari mereka menatap langsung ke arah mobil dengan mata yang memerah. Tatapan kosong dan tajam itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia tidak berani melihat ke arah 2 anak lainnya yang berdiri di sisi kiri jalan. Ia hanya menginjak gas pelan-pelan, mencoba melewati mereka dengan aman. Begitu mobil melaju dan ia menoleh ke kanan, tempat di mana anak-anak tadi berdiri, mereka sudah menghilang. Ia sempat berpikir, apakah semua ini hanya halusinasi akibat kelelahan? Namun, bayangan anak-anak itu terlalu nyata untuk diabaikan. Perjalanan berlanjut melewati jalanan yang semakin sepi.
Saat melintasi sebuah perkampungan kecil, ia melihat sesuatu yang kembali membuatnya bertanya-tanya. Di antara pepohonan besar di tepi jalan, ia melihat sesosok makhluk melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Awalnya, ia mengira itu hanyalah monyet liar. Namun, gerakannya terasa terlalu cepat dan melompat terlalu jauh untuk ukuran monyet biasa. Ia mencoba berpikir positif, menganggapnya sebagai bayangan mobil akibat lampu sorot. Namun, makhluk itu terus mengikuti mobil, melompat dari satu pohon ke pohon lain, hingga akhirnya menghilang saat ia tiba di sebuah kawasan pabrik yang cukup ramai. Ia berhenti sejenak di sana, berharap bisa menghilangkan rasa cemas. Namun, saat ia memperhatikan pantulan di kaca spion, ia melihat bayangan seseorang duduk di atas atap mobilnya. Bayangan itu tampak seperti sosok pria tua yang memegang sebuah tongkat panjang. Sosok itu duduk membelakanginya, tidak bergerak. Ia memberanikan diri keluar dari mobil untuk memeriksa. Namun, saat ia menengok ke atas, tidak ada siapapun di sana. Bahkan saat ia mundur beberapa langkah untuk melihat bagian atap mobil, sosok tersebut tidak terlihat. Ia akhirnya memutuskan untuk langsung pulang ke pabrik. Perjalanan menuju pabrik berjalan normal tanpa gangguan apapun. Setibanya di sana, ia segera memarkirkan mobil dan melapor kepada petugas keamanan. Ia masih memikirkan semua kejadian aneh yang dialaminya sepanjang malam itu. Namun, rasa penasaran mulai muncul dalam dirinya. Ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan mobil Grand Max ini. Ia memutuskan untuk memeriksa bagian dalam mobil lebih teliti. Ia mulai dari kursi belakang, menyelidiki setiap sudut dan celah. Saat tangannya meraba bagian bawah jok, ia menemukan sebuah laci kecil yang tertutup rapat. Anehnya, laci itu dilapisi lakban tebal, seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dengan rasa penasaran yang memuncak, ia perlahan membuka lapisan lakban tersebut. Saat laci berhasil dibuka, ia menemukan beberapa benda yang tak terduga. Ada sebuah handy talkie tua dan sebuah sirin kecil berwarna merah, jenis sirin yang biasa digunakan oleh kendaraan darurat. Selain itu, ada sebuah kotak kecil berisi peralatan medis darurat, seperti kain kasa dan perban. Semua barang ini membuatnya semakin bertanya-tanya. Ia mulai curiga bahwa mobil ini pernah digunakan untuk tujuan lain sebelum dijadikan kendaraan ekspedisi. Berusaha untuk tidak menimbulkan kecurigaan, ia menutup kembali laci tersebut dan melapisinya lagi dengan lakban. Namun, pikirannya tidak bisa tenang. Ia kemudian mencoba menanyakan hal ini kepada seorang teman lamanya yang telah bekerja di perusahaan tersebut cukup lama. Namun, temannya tampak enggan membahas hal itu. Ia hanya berkata singkat bahwa mobil itu dulunya hanyalah kendaraan biasa yang digunakan untuk angkut barang. Namun, firasat Bang Yadi berkata lain. Singkat cerita, meskipun berbagai kejadian aneh terus menghantui, Bang Yadi tetap menjalankan pekerjaannya. Ia masih menggunakan mobil Grand Max itu untuk mengirim barang seperti biasa. Kali ini, ia mendapat jadwal pengiriman ke daerah Cikande, Banten. Jam menunjukkan pukul 12 malam saat ia memulai perjalanan. Memang, jam-jam tersebut menjadi waktu paling efektif untuk pengiriman karena kondisi pabrik sudah sepi dan lalu lintas relatif lengang, terutama bagi pabrik-pabrik yang memiliki shift malam. Perjalanan menuju Cikande malam itu berjalan tanpa gangguan. Tidak ada hal-hal aneh seperti biasanya. Ia melaju dengan tenang, tiba di tujuan, dan menyelesaikan pengiriman dengan lancar.
Bahkan perjalanan pulang pun terasa lebih ringan tanpa gangguan apapun. Namun, suasana tenang itu ternyata hanya sementara. Keesokan harinya, ia mendapat jadwal libur. Di perusahaan tempat ia bekerja, sudah menjadi kebiasaan bagi sopir untuk membersihkan mobil pada hari libur. Malam itu, meski sudah larut, Bang Yadi memutuskan untuk mencuci mobil sendirian. Ia mulai dari bagian luar, memastikan seluruh debu dan kotoran hilang. Namun, saat ia mencuci bagian bawah mobil, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia melihat bercak berwarna gelap menempel di bagian kolong. Awalnya ia mengira itu hanya karat. Namun, saat ia mengelapnya menggunakan kanebo, warna merah pekat perlahan terlihat. Bukan karat seperti dugaannya, melainkan seperti darah. Aroma amis langsung menusuk hidungnya. Ia masih sempat berpikir, mungkin ini hanya bekas hewan kecil yang terjebak di kolong mobil. Namun, saat ia mencelupkan kanebo ke dalam ember dan memerasnya, air yang menetes berubah menjadi warna merah muda, khas warna darah yang tercampur air. Seketika tubuhnya merinding. Ia bergegas menyiram seluruh bagian bawah mobil untuk menghilangkan sisa darah tersebut. Meski hatinya dipenuhi rasa takut, ia menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan menutupi rasa cemasnya. Keesokan harinya, rasa penasaran terus mengusiknya. Ia menceritakan temuannya kepada salah satu temannya yang sudah lebih lama bekerja di perusahaan tersebut. Namun, seperti biasa, temannya itu menolak untuk menceritakan apapun tentang masa lalu mobil Grand Max itu. Ini cuma mobil bekas angkut barang biasa kok, ujar temannya dengan nada datar. Tapi Bang Yadi tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Meski gelisah, ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Kali ini, ia kembali mendapat jadwal pengiriman ke Rangkas Bitung, daerah yang sudah beberapa kali memberinya pengalaman tak mengenakan. Ia berangkat sekitar pukul 9 malam, bulan November, yang dingin menambah suasana menjadi lebih mencekam. Perjalanan awal berjalan normal. Namun, saat ia memasuki tol arah Cikupa, ia mulai merasakan hawa yang tak biasa. Rasanya seperti ada seseorang yang duduk di kursi penumpang samping. Meski ia tahu jelas ia sendirian, ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun, semakin lama, hawa itu semakin nyata. Rasanya seolah ada beban berat di sampingnya. Ia memberanikan diri untuk menoleh ketika melewati jalur yang cukup terang. Namun, seperti dugaannya, tidak ada siapapun di kursi penumpang. Hanya kekosongan. Tapi, perasaan itu tidak hilang. Saat pikirannya mulai sedikit tenang, suara kain bergesekan terdengar dari belakang. Gorden yang memisahkan bagian depan dan belakang mobil mulai bergerak sendiri, seolah ada yang menarik atau memainkannya. Ia mencoba berpikir rasional, mungkin hanya karena angin. Namun, kaca mobil hanya sedikit terbuka dan anehnya, hanya satu bagian Gorden yang bergerak. Ia melanjutkan perjalanan meski detak jantungnya makin cepat. Ketika hendak keluar dari tol Cikupa, ia berhenti sejenak di gerbang tol. Ramainya kendaraan di sana membuatnya sedikit merasa aman. Ia memberanikan diri membuka pintu belakang mobil, berharap bisa memeriksa keadaan. Namun, semua tampak normal. Tidak ada yang aneh. Ia menarik napas lega, menutup kembali pintu mobil, dan melanjutkan perjalanan. Namun, gangguan berikutnya datang tak lama setelah itu. Suara samar tangisan perempuan terdengar dari kejauhan. Awalnya, ia mengira hanya suara angin malam yang berhembus melewati celah-celah kendaraan. Namun, semakin lama suara itu semakin jelas. Suara tangisan panjang, lirih, namun memilukan.
Ia mencoba fokus, namun suara itu seolah mengikuti mobilnya. Ia mulai membaca doa dalam hati, berharap suara itu segera hilang. Beberapa ayat pendek ia lantunkan, hingga perlahan suara itu menghilang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat ia memasuki kawasan Cikande, suara tangisan yang sama kembali terdengar. Tangisan itu terdengar 3 kali sepanjang jalur tersebut, membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang berusaha mengikutinya. Ia mulai merasa putus asa dan dalam hati bertanya-tanya, apa sebenarnya yang mereka mau dariku? Meski penuh rasa takut, ia tetap melanjutkan perjalanan. Ia merasa bertanggung jawab terhadap barang-barang yang ia bawa dan tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaannya. Setibanya di kawasan perkampungan dekat Rangkas Bitung, pandangannya kembali tertuju pada tempat yang beberapa waktu lalu ia lewati. Dulu, di sana ada sebuah warung kopi kecil yang remang-remang. Namun kali ini, warung itu sudah tidak ada. Tidak ada tanda-tanda warung atau penjual kopi di sana, seolah-olah tempat itu tak pernah ada. Bingung, ia tetap melanjutkan perjalanan hingga akhirnya menemukan sebuah warung kopi lain yang masih buka. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak. Ia duduk di kursi plastik sambil memesan kopi hitam panas. Seorang ibu paruh baya yang menjaga warung menyapanya ramah. "Sendirian saja, Mas?" tanya ibu itu. Bang Yadi mengangguk sambil menyeruput kopi. Ibu itu kemudian melanjutkan, "Berani juga Mas lewat sini sendirian malam-malam?" Bang Yadi tersenyum tipis dan menjawab santai, "Ya mau bagaimana lagi Bu, namanya juga kerja." Ibu penjual kopi itu kemudian bercerita bahwa daerah tersebut memang dikenal rawan kecelakaan, terutama di malam hari. Ia menceritakan sebuah kecelakaan tragis yang pernah terjadi di sekitar situ. Dulu pernah ada mobil tanah nabrak seorang ibu-ibu. Kejadiannya di dekat lampu jalan yang di sana, ujar si ibu sambil menunjuk arah jalan. Bang Yadi langsung teringat sosok ibu-ibu yang pernah ia lihat di jalan tersebut. Ia mengangguk pelan, mencoba menghubungkan kejadian yang dialaminya. "Oh, jadi ibu itu?" gumamnya pelan. Si ibu penjual kopi pun mengangguk. "Iya, Mas. Jadi sering sekali sopir-sopir di sini lihat penampakan ibu-ibu di situ. Kadang jalan pelan di tengah jalan, kadang cuma berdiri." Bang Yadi terdiam. Cerita itu semakin menguatkan firasatnya bahwa semua yang ia alami bukan sekadar halusinasi. "Hati-hati ya Mas kalau di jalan. Kalau diganggu, biarkan saja," pesan si ibu. Setelah menghabiskan kopinya, Bang Yadi berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Ia pun melanjutkan perjalanan, melewati jalur yang sudah dikenalnya dengan baik. Namun, saat ia mendekati kawasan peternakan sapi yang sebelumnya selalu gelap, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Lampu yang sebelumnya tak pernah menyala, kini bersinar terang, menerangi area peternakan tersebut. Namun, ada hal yang membuatnya merasa tidak nyaman. Meski lampu-lampu menyala terang, area peternakan itu kosong. Bang Yadi menatap heran. Sebelumnya, ia selalu melewati tempat itu dalam keadaan gelap dan sepi. Namun malam ini, lampu-lampu menyala tanpa alasan yang jelas. Ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan perjalanan hingga sampai di tempat tujuan. Setelah menurunkan dan mengambil barang, ia bersiap untuk kembali pulang. Perjalanan pulang kali ini terasa aman tanpa gangguan berarti. Ia sampai di Tangerang dengan selamat dan merasa lega
Akhirnya malam itu berakhir tanpa insiden aneh. Namun malam berikutnya ia kembali mendapat jadwal pengiriman, kali ini ke kawasan industri Cikupa Mas. Ia sudah mulai terbiasa dengan jadwal pengiriman tengah malam, meskipun beberapa pengalaman sebelumnya membuatnya lebih waspada. Perjalanan dimulai seperti biasa pada pukul 12 malam. Namun baru beberapa kilometer dari pabrik, ia mulai merasakan sesuatu yang janggal. Mobil Grand Max yang ia kendarai terasa sangat berat. Padahal ia hanya membawa 2 karung barang yang seharusnya tidak membebani mobil sedemikian rupa. Saat melewati tanjakan kecil di daerah Sangiang, mobil seolah-olah tidak mampu menanjak. Ia menginjak gas lebih dalam, namun mobil tetap tersendat. Ia sempat berpikir ban mobil kempes, namun saat berhenti dan memeriksa, semua ban dalam kondisi normal. Ia akhirnya memaksa mobil menanjak dengan menggunakan gigi 1, membuat suara mesin meraung keras sebelum akhirnya berhasil melampaui tanjakan tersebut. Saat ia melanjutkan perjalanan, seorang ibu-ibu tiba-tiba muncul di tepi jalan, melambaikan tangan meminta tumpangan. Tanpa rasa curiga, Bang Yadi menghentikan mobil dan menurunkan kaca jendela. Ibu itu meminta diantarkan ke arah Cikupa Mas, yang kebetulan searah dengan tujuan Bang Yadi. Melihat ibu itu tampak seperti orang biasa, ia mempersilakan masuk. Di sepanjang perjalanan, ibu tersebut sempat berbincang dengannya. Ia memperingatkan Bang Yadi tentang jalur yang akan dilewati, mengatakan bahwa daerah sekitar Cikupa Mas sering menjadi tempat kejadian mistis. Ia bercerita bahwa bau singkong bakar yang kerap tercium di daerah tersebut bukanlah hal biasa. Itu bukan orang bakar singkong, Mas. Itu semacam ritual pengusiran makhluk halus, katanya pelan. Ia juga menjelaskan bahwa suara-suara aneh seperti orang membakar sesuatu sebenarnya adalah bagian dari ritual tersebut. Saat mereka mendekati kawasan pabrik, ibu itu meminta turun di dekat pos satpam. Anehnya, tidak ada rumah atau pemukiman di sekitar tempat ibu itu turun. Hanya ada jalanan sepi dan barisan pepohonan di kejauhan. Bang Yadi sempat merasa ragu, namun ibu itu bersikeras bahwa rumahnya tidak jauh dari situ. Ia akhirnya membiarkan ibu itu turun dan melanjutkan perjalanannya. Di kawasan Cikupa Mas, ia kembali mengalami hal aneh. Saat melewati sebuah tikungan gelap, ia melihat seseorang berdiri di pinggir jalan, tampak seperti sedang meminta-minta. Namun, jam menunjukkan pukul 12 malam, dan siapa yang masih berkeliaran sendirian di tempat sepi seperti ini? Ia memutuskan untuk mengabaikan sosok tersebut dan langsung menuju lokasi pengiriman. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia memilih untuk pulang melalui jalur alternatif menuju Citra Raya, menghindari jalur sebelumnya yang dipenuhi kejadian aneh. Namun, di jalur ini, ia malah menyaksikan kecelakaan lalu lintas. Sebuah motor ditabrak mobil saat keluar dari gang kecil. Ia memperlambat mobil untuk melihat lebih jelas dan hatinya berdegup kencang saat melihat korban kecelakaan tersebut mengenakan pakaian yang sama persis seperti ibu-ibu yang tadi menumpang mobilnya. Ia bergidik. Apakah ini ibu yang tadi bersamanya atau sosok lain? Ia mencoba mengabaikan pikiran itu dan terus melaju pulang. Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Beberapa minggu kemudian, saat mengirim barang ke Cikande, ia mengalami insiden yang lebih parah. Kali ini, gangguan yang ia alami sudah mulai menyentuh ranah fisik. Dalam perjalanan pulang setelah mengantar barang, ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Ada suara ketukan keras di dalam kabin mobil,
seolah ada benda kecil memantul dan mengenai bagian dalam mobil. Ia mengira mungkin ada batu kecil yang terlempar masuk. Namun, saat suara itu berhenti, ia merasa ada sesuatu yang mengenai telinganya. Sebuah benda kecil berwarna merah yang jatuh ke lantai mobil. Bang Yadi menghentikan mobil dan mencari benda tersebut. Namun, saat ia memeriksa seluruh bagian dalam mobil, benda itu sudah tidak ada. Ia membongkar karpet lantai, menggeser jok, bahkan memeriksa kolong mobil, tapi hasilnya nihil. Tidak ada batu atau kelereng seperti yang ia kira. Pengalaman itu menjadi puncak dari semua kejadian aneh yang ia alami. Ia mulai merasa bahwa ini bukan sekadar gangguan kecil. Ibunya pernah berpesan, jika gangguan yang ia alami sudah mulai bersifat fisik dan mengancam keselamatannya, maka sebaiknya ia berhenti. Ia mulai serius memikirkan saran itu. Selang beberapa hari setelah insiden terakhir, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia mengajukan surat pengunduran diri dan memberitahu HRD bahwa ia ingin pulang kampung. Ia sengaja tidak menceritakan kejadian-kejadian aneh yang ia alami karena tidak ingin membuat masalah menjadi lebih besar. Setelah pengunduran dirinya diterima, salah seorang teman kerjanya akhirnya membongkar rahasia yang selama ini disembunyikan. Temannya mengakui bahwa sejak awal, perusahaan sudah tahu bahwa mobil Grand Max yang digunakan Bang Yadi memiliki riwayat kelam. Mobil itu dulunya adalah mobil jenazah, sebuah ambulans bekas yang biasa digunakan untuk membawa korban kecelakaan. Setelah mobil itu tidak lagi digunakan sebagai ambulans, pihak perusahaan membelinya dan mengalih fungsikannya menjadi mobil pengangkut barang. Namun, sejak digunakan kembali, para sopir yang mengemudikan mobil tersebut selalu mengalami hal-hal aneh. Tidak ada yang betah menggunakan mobil itu lebih dari beberapa minggu. Setiap sopir yang mendapat giliran menggunakan mobil itu selalu mengundurkan diri tak lama setelahnya. Inilah alasan mengapa temannya tidak pernah memberitahu Bang Yadi sebelumnya. Ia khawatir Bang Yadi akan merasa takut dan tidak mau menggunakan mobil tersebut. Kini semuanya menjadi jelas. Lubang-lubang kecil di atap mobil adalah bekas pemasangan sirene. Dan benda-benda aneh yang ia temukan di dalam laci mobil adalah sisa-sisa perlengkapan darurat dari masa lalu mobil tersebut. Semua kejadian aneh yang ia alami selama ini perlahan menemukan penjelasannya. Setelah keluar dari perusahaan ekspedisi itu, Bang Yadi sempat menganggur beberapa bulan sebelum akhirnya mendapat pekerjaan baru sebagai sopir pribadi. Meskipun pengalaman masa lalu masih membekas di ingatannya, ia merasa jauh lebih tenang dengan pekerjaan barunya. Kini, ia tak lagi harus mengemudikan mobil di tengah malam atau melewati jalur-jalur sepi yang penuh misteri. Alhamdulillah, ucapnya dalam hati. Meski penuh rintangan, akhirnya ia menemukan tempat yang lebih aman untuk mencari nafkah. Namun kenangan akan pengalaman